warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Banggai Lampung, sahabat-sahabat Ki Selamat, ya dimanapun Anda berada, Ki Selamat tetap mendoakan semoga kalian dilimpahkan rezeki yang sehat, rezeki yang banyak, sehat badan, baik jasmani maupun rohani, serta dilimpahi rezeki anak yang soleh dan soleha, sehingga kita bisa menata kehidupan ini untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan bagi para orang tua, didiklah anaknya menjadi orang yang baik, didiklah anaknya menjadi orang yang berbakti kepada orang tua bagaimanapun itu caranya, karena itu tanggung jawab kita selaku orang tua. Jangan sampai banyak di dunia sudah tua ini anak-anak sekarang sudah melawan orang tua, murid melawan guru. Itu contoh-contoh yang nyata di muka bumi ini yang saat ini terjadi, itu jangan pernah kita tiru. Jadi ini pesan kepada selamat kepada para sahabat-sahabat Banggai, sahabat-sahabat selamat, sahabat-sahabat Mata Omblok semuanya. Marilah kita terus belajar untuk menuju kebaikan. Alhamdulillah Aki ini saat ini berada di kebun sawit Banggai. Katanya Banggai sore ini mau ke kebun sawit ini. Aki ini pengen berjumpa, pengen ngobrol. Apa permasalahan apa Udin Botak dengan Buyut Notorogo ini, kan anak buahnya ini kan sibuk meminta obat, untuk meminta obat dari Udin Botak dan Buyut Notorogo. Sebenarnya itu permasalahan sepele, kawan-kawan. Permasalahan sangat-sangat sepele apabila mereka mau berubah tabiat perilaku, berubah menjadi orang baik dan tidak mengganggu orang lain lagi. Mudah-mudahan Banggai selaku manusia yang berhati lembut akan memberikan obat. Tapi ini kan tidak. Anak buahnya dengan cara memaksa, memohon tapi memaksa untuk meminta madu dari Banggai. Sedangkan madu itu kan bukan madu sembarangan, madu yang sudah diracik dan didoakan untuk kesembuhan atau keperluan para sahabat-sahabat Banggai ataupun siapapun yang membutuhkan. Ini tapi bukan untuk orang-orang yang jahat. Boleh untuk orang yang jahat, tapi untuk supaya dia menjadi lebih baik lagi. Ini kan tidak. Ini memaksa-maksa anak buah Udin Botak ini. Memaksa-maksa. Ini ada suara, mungkin Banggai. Mungkin Banggai. 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 Bukan Banggai. Kok Aki masih ada di kebun sawitnya punyanya Bang Arya yang seketa ini, Ki? Ini kan Aki separuhnya masih punya kami, Ki. sebenarnya bukan sengketa, Jabrik, bukan sengketa. Ini memang kebun Banggai. Udin Botak lah yang membuat tanah ini menjadi sengketa. Ini bukan tanah sengketa, ini tanah Banggai. Tapi dibuat dari Udin Botak menjadi sengketa karena dia beli dengan kau. Kau rasanya sumber masalah. Jadi, coba kalau kau tidak seperti itu, tidak terjadi permasalahan ini. Begini, Ki ya. Kebetulan Ki ada Aki di sini, Ki. Kebetulan juga Ki sini bawa rokok dua, Ki. Ini buat Aki lah kalau Aki pengen ngerokok. Aki bersyukur sekali, mungkin hatimu ini lagi terbuka. Lagi terbuka. Walaupun bisa hisap, Ki. Cuma masih banyak tuh, Ki. Ini Aki, tapi nggak ada racun ini kan Jabrik? Nggak ada Nggak racun ada, ya kan? Aki. Ya mudah-mudahan kau memang dari hati ingin memberikan Aki rokok. Aki di hutan kan? Aki ini hari ini belum ketemu Mata Omblok, belum ketemu Renggo, belum ketemu Bos Ambon. Biasanya mereka ini mencari Aki. Tapi entah kenapa hari ini mungkin mereka ini ada tugas dari Banggai. Oh, menuntaskan misi apa? Mungkin ya menghalangi dari anak-anak buah Udin Botak untuk memaksa obat kepada sahabat-sahabat Banggai. Nah, jangan-jangan kau ini juga Nah, itu Ki, ada niat lain ketemu masuk Aki di sini. tujuan Entah saya nih, sengaja Ki. atau tidaknya. masuk tujuan saya ke sini nih, Ki, bukan niat lain, Ki. Niat sini bagus, Ki. Kebetulan juga saya bawa rokok 2 bungkus itu. Ya, apa salahnya saya kasih Aki. Dan tujuan saya ini, Ki, ya itu tadi, Ki. Saya ini minta kesembuhan Udin Botak. Udin Botak itu, Ki. Jangan-jangan kau ini titipan dari Udin Botak kali. Enggak, Ki, itu dari saya, Ki. Cuman saya memang Ya, kasihan lah sama partner bisnis saya, Ki. Kalau memang Kalau dia terluka kan ya bisa sekitar macet, Ki, sama dia tuh, ya, Ki. syukurlah kalau kau memang ingat kepada Aki. Mudah-mudahan kau ini menjadi orang baik. Tidak seperti dulu. Sudahlah, jangan kau ikut-ikut Tesen. Tesen itu keponakan Aki. Aki tidak pernah mendidiknya menjadi seperti itu. Tapi entah mengapa perjalanan menuntunnya jadi menyimpang terlalu jauh. Nah, kau jangan ikut-ikutan. Kau masih muda, harapanmu masih panjang. Orang tuamu mengharapkan sekali. Jabrik, kau menjadi orang baik, kau menjadi orang sukses, harapanmu masih panjang. Bahkan lebih baik lagi kalau kau menjadi seorang pemimpin yang amanah. Itu harapan orang tuamu.
jadi guru yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu harapan orang tuamu, bukan dengan kelakuan seperti ini. Boleh Aki rokok ini? Iya sebenarnya Ki, memang saya khusus buat Aki itu Ki. Kebetulan ada Cuma Aki. sebenarnya Aki ini agak curiga ini. Nggak ada racun apa-apa tuh Ki, rokok tuh Ki. Bukannya masalah racun. Takutnya kau ini masukkan bom ke dalam rokok Aki ini. Mungkin, Jangan-jangan Ki. kau ini ada niat mau membunuh Aki juga ini. Ya sini baik Ki, sini sengaja nyari Aki Ki. Aki membaca bismillah dulu kalau mau dari rokok kamu ini. Karena ini sebenarnya agak lain ini. Cuacanya memang agak panas-panas mendung. Datang biang masalah. Oke, kok saya memang masalah Ki. Saya nih Ki yang sebenarnya mau tebarai, cuma males Ki. Ya nggak mungkin lah dia pengen ngobatin, makanya saya nyari Aki ini. Ya apa salahnya kalau kau ke tempat Bangke? Kalau niat hatimu tulus, Bangke juga manusia. Nggak ada, Ki. Manusia yang berhati lembut, tidak Yang mungkin ada nanti dia. saya dihajar Ki, malah sama Bang Ray itu Ki. Makanya saya nyari Aki ini nah. Kalau Solusinya. dihajar gitu berarti kan niat hatimu tidak baik. Itu yang Niat saya ini permasalahannya. baik Ki, niat saya ini. Apa sebenarnya niat kau nih? Saya ini nyari Aki ini, niat saya ini kan ingin nyembunuhin botak Ki. Oh. Karena kita orang ini Ki, saya sama bos Tesan ini dengan bos Supen dan bos Ompu ini ngerasa rugi Ki. Kalau dia ini terluka Ki. Jadi Bisnis bagaimana itu, dengan botak? bisnis itu nggak lancar Ki. Oh, ya Ki paham lah kalau gitu. Tapi gimana kabarnya ini? Buyut Notorogo, dimakamkan di mana dia? Aki ini, dia tuh masih hidup Ki. Aki sembarangan aja. Kemarin ketemu kamu di gubuk dia sudah tidak bernapas. Salahnya kamu kenapa tidak kau tutup? Coba Woi, kalau kau tutup, Ki, langsung berangkat dia itu. Aki pergi dari situ Ki. Saya ini juga masih bimbang Ki. Jadi saya tes lagi Ki, Buyut Notorogo itu lagi sakit tuh. Saya tabok deh Ki. Sakit Ki katanya Ki, artinya masih hidup Ki. Coba Ki tes kamu ini. Jangan-jangan Ya, kau ini jangan ngetes saya lah Ki. jangan-jangan kau ini hantu juga kemarin. Jangan-jangan kau Woi, bisa Ki. liang dengan. Saya ini hidup kayak hantu dari mana? Aki mau ngantem-ngantem aja saya niat baik datang ke sini ya. Sudahlah lebih baik kau pulang. Jangan ganggu kebun sawit Bang. Ki. Ki, saya ini enggak Lagi menunggu Bang Ki. Nanti kau apes lagi ketemu Bang Ki di sini. Kapan kau di sini kalau niat kau tidak baik? saya ini enggak mengganggu Ki. Saya ini minta sama Aki ini minta petunjuk Ki. Dia bisa ngobatin udin botak itu Ki, karena bisnis kita orang ini macet. Dia sakit kayak gini nih. Kalau Aki nggak mau mengobati, tidak mau bilang dengan baik, kau mau apa sekarang di sini? Aki ini saya udah datang baik-baik, udah ngasih rokok segala macam, Aki nggak mau ngobatin. Kalau Aki tidak mau kenapa? Itu yang kayak gitu Ki. Ya harusnya Aki obat Kebun coba. Bang Ki, jangan sampai kau ganggu kebun ini. Kakek patahkan tulang kakimu. Ini buat yang adem jadi emosi aja Aki ini. Aki Kalau ini- kau emosi mau apa? Kau tidak terima dengan kata-kata Aki. Aki ini ngerubah suasana sih, Ki. Saya datang baik-baik loh sama Aki ini. Aki Tapi tidak Aki bisa ngerubah baik-baik. suasana jadi saya emosi di sini. Kalau kamu emosi, kau kira kau bisa membunuh Aki? Kau bisa mengubur Aki? Adanya kau nanti kebuat terkabak di sini. Ki, Sudah lebih baik kau pulang, Jabri. Lebih baik kau pulang. Ki, yang saya sepatah aja ngomong nih Ki sama Ki ya. Ini udah pedas nih Ki omongan saya Ki. Aki mending ikut saya sembuhin partner finish kita orang itu Ki, udin botak itu apa Ki yang susah di sini? Hah? Sekarang Ki pilih aja Ki. Aki pilih yang susah aja di sini. Kalau kau memang bisa buat susah Aki, jangan-jangan nanti kau kelempar ke sungai sana, Jabri. Udah, ya, saya udah ngomong nih ya, berarti udah. Berarti Aki mending susah di sini ya. Sampai Jabri. Kau inilah yang tidak Aki setuju. Kau dikit-dikit tes dan kau dikit-dikit mau menghabisi Aki. Habisilah kalau memang kau bisa. Habisi nah. Ternyata pukulanmu masih seperti semut. Kau mau menghabisi Aki. Sudah lebih baik kau pulang. Jangan bakal di sini. Jadi ngapain aman Ki, ada potensi Ki. Jangan sampai Aki emosi. Jangan sampai Aki habis kesabaran. Ingat itu. Saya ini nggak mau buat Aki emosi Ki, makanya Aki itu ikutlah kami Ki. Tolong obati dulu Mas Udin itu. Aki tidak mau mengobati Udin botak atau Aki ini. Kau dari tadi aku dia. Mungkin Aki cukup bermain-main Jabri. Kalau kau masih seperti ini Aki buat kau pincang pulang Aki kirim ke. Saya juga udah cukup Ki, main-main buat sandiwara depan Aki ini. Jadi kau ini tidak bisa dijaga baik-baik kau ini. Ya memang iya Ki. Terserah kau sekarang.
Saya dari tadi sandiwara nahan depan Aki ya, supaya Aki ikut dulu. Kenapa kau tahan-tahan? Keluarkan semua. Tapi Aki tetap aja kekeh nggak mau ikut kami. Apapun yang diberikan ke Buyut Notogogo itu, keluarkan semua di depan Aki. Bahkan kalau bisa, gigi Buyut Notogogo itu kau bawa sebagai jimat. Oh, begini anak ini. Sudah Jabri. Kau emosi. Adanya kau nanti kukirim mengikuti Udin Botak dan Buyut Notogogo itu ke kuburan. Sudah dimakamkan di mana Buyut Notogogo itu? Sudah dimakamkan jelas. Ki Buyut Notogogo belum mati Aki ini. Aki kalau memang sudah dimakamkan, Aki ingin jaga Udin Botak. Kalau bisa itu berjejer. Nah biar nanti malaikat nanyanya nggak susah. Ki, sudah Aki ya. Kami tak tahu nih Ki. Ini pesan sekaligus pesan dari Bos Esen dan Bos Opung dan Bos Supeng Ki. Aki ikutlah Ki dengan kami Ki. Kalau ngobati dulu Bos Udin itu. Kenapa nggak bos kau itu bos Esen bosnya apa Supeng itu sekalian ke sini Brik? Karena kami ini susah Ki. Kalau mau ngadu sama Retu nggak mungkin Retu mau ngobatinya. Makanya kami nyari jalan nih dengan Aki. Mungkin Aki ini bisa ngobatinya. Aki bisa mengobatinya. Ini Aki kasih tahu caranya. Gimana Ki? Begini caranya. Kau mejam. Ya benar Ki. Kau mejam, kau berdoa, nanti Aki bantu. Kau pejam. Ya udah ayo dong. Tangan kau letakkan di dada supaya kau konsentrasi. Nah. Ki, Aki ini bukan ngasih solusi malah ngehantam Ki. Itu Jabrik. Itu obat buat Udin Botak dan Buyut Notogogo. Kau suruh dia konsentrasi. Bahkan kalau bisa, jangan kau pukul dengan tanganmu. Kau pukul dengan balok yang sudah ada apa pengikut Buyut Notogogo. Bos Tesen ini juga gila nih, sama aja masuk kandang macan ke sini. Aki nih. Ya kenapa juga kau ke kebun bangke? Kau ini memang apes terus Jabrik. Tapi kamu ada nasib baik. Saya ini menjalankan sesuai perintah Ki. Dan Bos Tesen Ki. Sini kau. Malah masuk kandang macan kayak gini, malah saya dihantam. Ini Aki bisa baik-baik. Ini kamu duduk. Baik gimana lagi Ki? Iya duduk. Kau mau minta obat atau kau mau marah-marah? Aki kan mau kasih solusi. Ki, Aki ini bukan mau ngasih obat, kayak mau ngehantam ya Ki. Aki itu hanya menguji kesabaranmu, Bre. Aki itu hanya menguji kesabaranmu. Ini nanti kau jalankan dengan Buyut Notogogo atau Udin Botak. Tapi Aki sembuh dia lagi. Mudah-mudahan insya Allah atas izin yang maha kuasa dia sembuh. Makanya kau duduk. Aki ajari. Nggak ada mana nih Ki? Nah, nanti kau suka seperti ini nah. Ini di sini Buyut Notogogo, itu sebelah kirinya Udin Botak. Nah, coba kau nanti kau praktekkan, mudah-mudahan atas izin yang maha kuasa doa kita itu diijabah, bukan cara dengan cara memaksa. Ya udah terus gimana nih Ki? Nah, kau duduk selonjok. Untuk gimana Ki? Nah, kau lurusin kaki kau. Ini tangan kau ke padu dada, nah seperti ini ya. Kau konsentrasi. Nah ininya, itu kan susah berjalan kan? Susah berjalan Ki. Nah, kau hantam ininya. Aduh Ki, aduh. Nah, Ki, sebelahnya lagi. Aduh Ki, aduh. Nah, Aduh. setelah itu, Jabrik, setelah itu tangan tetap diletakkan di dada. Oke. Aduh, tangan tetap gerak Ki. Ada Nah, Ki. kau letakkan di dada, kau bisikkan kata La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kau tidak bisa punya adab Jabrik. Aduh. Kau mau pergi dengan bisa berjalan kaki? Atau kau akan pincangkan dari sini? Aduh, lebih baik aku pergi Ki. Aduh, Bos Tesen. Aduh. Sampaikan dengan Bos Tesen, Bos Supeng, bahkan kau sampaikan dengan Udin Botak, ya. Kau sampaikan dengan Buyut Notogogo. Ini cara mengobati Udin Botak dan Buyut Notogogo. Bahkan kau bisa dengan pisau yang agak tajam. Aduh. Pincang kamu sekalian pulang sana kau. Ini sebagai tanda kepada
Buyut Otogogo nih. Silakan kau pulang sampaikan ini obat dari ke Buyut Otogogo. Bahkan kakiku kau dibuat pincang. Saya terkaki. Aduh. Kau nanti kau bawa tesen lagi ya. Bawa tesen biar kaki pincangkan lagi kakinya. Masuk kandang setan mau ketesan. Aduh. Kenapa juga kau mencari Aki? Aki sudah tahu tidak mau mengobati. Kau ini menjadi orang bodoh, Jabrik. Jabrik ini nggak balik lagi. Mudah-mudahan disampaikannya dengan si kunyuk Udin botak itu biang masalah di muka bumi ini. Biar dia tahu bagaimana rasanya posisi di seperti orang tidak berdaya. Nah, itu sebagai pelajaran bagi kita manusia bahwa kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Itulah men, itu pelajaran kita semua men. Kita sebagai manusia lemah di muka bumi ini, kita jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Itu salah satu kenapa iblis diusir dari surga itu, karena dia terlalu sombong dan terlalu angkuh, tidak mau bersujud kepada Adam. Nah. Mana rokok tadi, Ki? Kenapa kamu balik lagi, Jabrik? Mana rokok tadi? Katanya kau sudah berikan kepada Aki. Gak ikhlas saya, Ki. Aja, Ki. Di sinilah kau kita sebagai manusia membuktikan ikhlas atau Tes tidak. kan, Ki. Yang wajar saya ambil lagi rokok itu. Aki juga sebenarnya nggak terlalu berharap rokok dari kalian ini, nah. Rokok ini kalian dapat dari hasil yang tidak halal. Tahu kau? Bodoh amat, Ki. Mau enggak setan lagi ya. Makanya kalau berusaha cari yang halal, Jabrik. Aduh. Ini Aki akan memberikan kamu lebih keras. Kalau barang sudah kau berikan, jangan sampai pernah kau kembalikan lagi. Itu tidak baik. Ingat itu. Bodoh amat, Ki. Tidak baik, tidak baik. Aki soalnya nggak mau ngobatin partner resist possession. Biar dia sekalian Aki kirim ke neraka. Nah. Ambillah rokok yang dari kau dapat kau dari hasil tidak halal ini. Aki tidak suka. Ya sedikit. Nah, ini mau kau. Ini mau kau. Setan. Masih bisa bangun kau. Ini sampaikan ya. Aki tidak rela, tidak mau menerima hasil dari kau mendapatkan duit yang tidak halal. Kalau kau mau memberikan sesuatu kepada orang lain, dapatkanlah dengan cara yang halal. Kecuali kau memberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti anak yatim piatu. Nah itu halal, Ki. Kami nyari duit dengan halal. Dari mana kau dapat duit halal? Kau menjual kebun orang? Ya itu menurut Kayu kami. orang. Menurut kami halal tuh, Ki. Itu menurut kamu halal? Kau diajak bicara, kau selalu lebih tahu dari orang tua kau. Masih mau bicara lagi itu halal? Bicaralah lagi itu halal. Memang halal, Ki. Ini halal. Aduh. Ini kalau ini halal kau makan ini, kau makan sini. Kalau itu halal. Ingat itu. Tunggu, Ki. Kasihkan dengan Udin botak itu. Akan ku sampaikan, Ki. Aki dengan bos station, Ki. Mau bos station, bos tahun, bos setan sampaikan. Aki tidak mau menerima dari hasil yang tidak halal. Ingat itu. Aduh. Masih untung kau Aki pincangkan lagi. Hah? Masih untung kau cuma kaki kau yang kaki cederai. Aduh, setan lagi. Aduh. Tunggu, Ki. Aduh. Bagaimana rasanya? Ini teguran tes. Ini Jabrik. Ini teguran. Teguran kita sebagai manusia untuk jangan selalu merendahkan orang. Ini bukan teguran, Ki. Kalau bos saya nggak nyuruh saya kesini, nggak mungkin saya kayak gini. Kenapa? Kau ini bodoh. Bodoh bener Jabrik. Saya nggak bodoh, Ki. Udah Saya berapa tuh menjalankan kali? perintah, Ki. Biar bisnis lancar. Perintah itu harus kau cerna dengan akal sehat. Saya Kalau juga- kau menemui orang yang sudah tahu tidak mau menerima dari barang-barang yang tidak benar, masih kau berarti kau bunuh diri, itu namanya. Itu kau Ki. bodoh. Saya juga mikir, Ki, ya. Kalau saya nggak kesini, kalau Ki mau ngomong bisa saya bujuk, Ki. Saya juga bisa dapat duit lebih, Ki, dari possession. Makanya saya mau kesini. Saya nggak bodoh. Kak bodoh itu. Jadi yang bodoh Aki gitu. Iyalah. Aduh. Ini yang bodoh Aki. Ini yang bodoh Aduh, Aki. Ki. Ampun, Ini Ki. yang bodoh, Ki. Aduh. Kau bilang Aki bodoh. Sekali lagi kau bilang Aki bodoh. Ampun, Ki. Ini memang Ki bodoh. Aduh. Ini Aki bodoh. Aduh. Bawa barang bawaanmu yang berikan kepada Udin botak. Nah, sampalkan kepada mulut Udin botak itu yang sudah mau sekaratul maut itu. Ini obat dari Aki itu. Aduh. Sampaikan. Aduh.
Unggul gigi. Aduh. Sampaikan kepada Udin Botak dan Buyut Otorogo itu. Aduh. Aduh. Masih untung kau cuma dibuat pincang. Kalau nyawamu yang Aki lempar ke sungai sana dengan badanmu mau jadi apa kau? Aki ini tetap berharap Jabrik, tetap berharap kau menjadi orang baik. Itu harapan Aki. Aki tuh gigi agak kuadu kan. Kau datangkan Tyson, Ompong, Supeng, kau datangkan semua. Dan Aki patahkan kakinya di sini sekalian. Dan seperti kau. Aduh. Memang manusia tidak tahu diuntung. Diberikan kesehatan bukan dijaga, malah dirusak dengan hal-hal perilaku yang tidak baik. Mungkin memang Aki ini kan berjanji dengan Bang Gey. Mereka ini maksa tetap minta madunya Bang Gey untuk mengobati Buyut Otorogo dan Udin Botak. Sudah tahu madu itu madu racik ambil dari hutan pedalaman untuk mengobati segala macam penyakit. Mereka itu tahu itu, tapi mereka memaksa untuk mengobati Udin Botak. Yang Bang Gey ini kan bukan orang bodoh. Dia obati nanti dia malah mengganggu Bang Gey, mengganggu orang lain lagi. Ya tapi mudah-mudahan itulah pelajaran bagi kita. Di saat kita jaya, di saat kita kuat, seolah-olah kita tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkah kita. Tapi setelah kita terpuruk, itu sebagai teguran dari Yang Maha Kuasa bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi ingatlah di waktu kita sehat, ingatlah waktu kita sakit, di waktu kita sakit ingat waktu sehat, sehat ingatlah waktu sakit. Jadi kita akan terus introspeksi diri kita untuk menjaga kesehatan badan kita. Itu kalau untuk menjaga kesehatan itu luar biasa madu Bang Gey itu. Madu racik Bang Gey serta serbuk pantai selatan yang sudah didoakan dari Bang Gey itu luar biasa. Tapi kepada sahabat-sahabat Bang Gey jangan sembarang kasih kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan jangan percaya kalau ada penipuan ataupun apa yang mengatasnamakan Bang Gey, kecuali dari Bang Gey-nya langsung. Mungkin itu saja. Men, nanti kalau ini susul sampaikan kepada Bang Gey bahwa Aki ada di kebun sawit kalau memang dia ini. Dan jangan lupa juga apa kata Bang Gey itu kan, subscribe channelnya Noto Urip Kiselamat katanya. Itu sebagai pengikat tali persaudaraan supaya kita bisa saling mendoakan tentang kebaikan. Semoga kita semua di sini sehat, dilimpahkan rezeki, dikaruniai anak soleh dan soleha. Mungkin itu saja, men. Nanti kalau ini ke pinggiran hutan atau ke ini, kameramen nggak apa-apa, susul aja Bang Gey. Bilang aja Aki sudah di kebun sawit Bang Gey. Akhir-akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.